semuanya, ketemu lagi bersama Anas Brasil. Kali ini aku mau berbagi kebahagiaan atau berbagi kabar gembira bahwa banyak teman-teman yang sudah DM saya memberi kabar gembira bahwa sudah melihat dan sudah mendukung channel saya Anas Brasil tentang pipi yang asimetris dan cara mengatasinya, yaitu mereka sudah mempunyai perubahan. Rasanya aku seneng banget gitu teman-teman, karena saya sudah membuktikan mempunyai wajah yang lumayan bagus, tidak demam sebelah, dan saya berbagi pengalaman buat teman-teman yang mempunyai wajah asimetris juga mendapatkan perubahan. Contohnya teman-teman yang mengalami pipi tembem sebelah, saya saranin untuk mengunyah makanan menggunakan pipi yang tirus, dan tidurnya menggunakan pipi yang tembem, akhirnya mempunyai wajah yang lumayan tembem. Dan ada juga teman-teman yang alisnya, Kak, alis saya sudah membaik, sudah tidak seperti dulu lagi, ada perubahan karena mengikuti saran saya, yaitu mengurangi tidur miring sambil main HP dan dibantu dengan pemijatan wajah. Terus soal hidung yang asimetris juga saya saranin, kan, karena lubangnya besar sebelah ataupun miring sebelah, area bibir juga asimetris, saya saranin untuk teman-teman untuk pemijatan pada wajah. Dan ada juga yang giginya miring juga ada perubahan setelah mengikuti saran saya atau penjelasan saya. Itu juga mempunyai perubahan pada gigi, pipi, mata, alis, mungkin ada bagian yang lainnya juga mendapatkan perubahan. Itu rasanya aku mempunyai kebanggaan tersendiri teman-teman, soalnya penjelasan saya itu yang belepotan bisa diterima oleh teman-teman semua, dan teman-teman semuanya itu yang percaya dengan pengalaman saya juga mendapatkan perubahan. Rasanya senang banget, apalagi saya juga mendapatkan dukungan atau support dari teman-teman untuk menambah wawasan atau pengalaman pribadi tentang channel YouTube saya. Tapi saya belum berani untuk mengambil langkah bagaimana kontennya, itu nggak berani. Saya cuman sekarang itu menyalurkan berbagi pengalaman sesuai pengalaman saya. Semoga penjelasan saya itu bermanfaat, tidak hanya konten-konten yang bukan menurut saya education ya, untuk belajar juga membenahi teman-teman yang mengalami wajah asimetris. Dan ada satu pertanyaan yang membuat saya bingung itu, Kak, kenapa pipi saya itu yang kanan itu tirus, sedangkan yang kiri itu tembem, sedangkan saya itu mengunyah menggunakan pipi yang tirus. Terus saya tanya, apakah sering tidur miring ke pipi yang tembem itu atau yang kanan, atau yang tirus itu yang kanan? Katanya iya. Kan teman tersebut bilang katanya tidur miring ke kanan itu adalah sunnah Rasul. Iya sih, memang benar sunnah Rasul. Kalau teman-teman menjawab tentang sunnah Rasul, kita kembalikan lagi ke Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan sudah ada di penjelasan aku yang sebelumnya, kalau Asmaul Husna itu ada 99 bukan 100. Jadi kalau teman-teman berkata atau memberi pernyataan, Kak, bukankah tidur miring ke kanan itu adalah sunnah Rasul, kenapa kok menjadi harus disaranin untuk berlawanan begitu ya? Kalau jawaban itu saya jawab, yaitu teman-teman, kalau mengalami wajah asimetris itu sebenarnya itu hukum alam, tapi yang membedakan itu parah dan tidaknya. Kalau miring ke kanan itu sering miring ke kanan sambil main HP itu memang bisa mengakibatkan wajah asimetris ya. Jangankan kanan kiri, kalau cuma digunakan satu aja mungkin akan mendapatkan perubahan. Jadi untuk teman-teman yang bertanya tentang sunnah Rasul, yaitu saya kembalikan jawabannya, yaitu Asmaul Husna itu ada 99 bukan 100. Jadinya itu wajar kalau wajah kita semuanya itu makhluk Tuhan ataupun semuanya, teman-teman coba perhatikan untuk orang-orang di sekitar teman-teman, mungkin semuanya akan mempunyai wajah asimetris, entah di bagian mana, entah itu tangan, entah itu telinga atau wajah, dan mungkin termasuk saya mengalami asimetris pada wajah. Jadinya kalau menurut sunnah
Rasul itu ya memang benar. Jadi kalau saya ditanya soal sunnah Rasul miringnya ke kanan, saya jawab kembali yaitu karena Asmaul Husna itu ada 99 bukan 100. Jadi intinya itu yang tembem itu 50, yang yang tirus itu 49, jadinya 99 gitu teman-teman. Jadi kita kembalikan pada logika, bukan hanya bagaimana ya, karena yang membedakan itu adalah parah dan tidaknya. Kalau teman-teman miringnya itu dengan bagus dan tidak sambil main HP atau nonton TV, mungkin tidak akan terlalu miring banget. Tapi kalau kebiasaan tidur miring sambil nonton TV atau main HP, mungkin akan menjadi perubahan pada wajah, entah itu area alis, entah itu area mata, gigi, ataupun yang lainnya. Karena memang kalau kita tidur hanya satu arah saja itu mengakibatkan wajah asimetris. Yaitu saya saranin untuk berlawanan arah itu bukan memberikan contoh yang jelek ya, yaitu untuk mengurangi wajah agar tidak terlalu parah karena kemiringan pada wajah. Soal gigi juga saya nggak pakai behel, atau saya menggunakan perapi gigi itu dulu, tapi kan sekarang sudah tidak. Tapi saya menseimbangkan cara mengunyah, cara tidur. Terus saya juga operasi pada gigi bungsu itu yang tumbuhnya miring, jadi menjadikan ada ruangan untuk mengembalikan gigi yang miring itu menjadi lebih, misalnya miring gini menjadi lebih tegak gitu teman-teman. Jadi tanpa dibehel itu sudah bisa dirapikan dengan cara yaitu merubah cara makan, mengunyah, menggunakan pipi yang tirus, dan tidurnya miring ke pipi yang tembem, dan akhirnya mempunyai wajah yang keduanya tembem. Terus ada teman-teman, Kak, kenapa ya saya itu sudah mengikuti saran seperti yang kakak katakan, tapi kenapa kok belum ada perubahan ya? Yang namanya itu cara sederhana, bukan oplas aja juga perlu waktu, tidak instan. Jadinya penjelasan saya ini itu sederhana, tidak mahal, nggak ada efek samping. Jadinya itu harus perlu waktu dan ketelatenan. Jadi harus telaten untuk dipijat ataupun cara mengunyah makanan, posisi tidur. Dan kalau teman-teman itu, kalau aku pribadi itu masalah nomor 1 itu adalah gigi. Menurut saya mengakibatkan wajah asimetris itu adalah pada gigi, dan seringnya mengunyah makanan menggunakan pipi yang tembem dan tidur miring ke pipi yang tirus, bisa jadi karena tumbuhnya gigi bungsu ataupun gigi yang tidak rapi. Kalau untuk teman-teman kan dulunya saya memberi penjelasan jangan pakai perapi gigi kalau giginya itu ada gingsulnya atau misalnya keluar lintasan gitu ya. Jangan pakai jangan pakai perapi gigi karena akan mengakibatkan luka pada gigi, dan akhirnya gigi kita itu mengalami ngilu dan gusi kita mengalami sariawan. Kalau menurut saya, pengalaman pribadi saya ya, kalau untuk gigi yang rapi itu cuman miring aja bisa dibantu dengan menggunakan perapi gigi. Tapi kalau giginya ada gingsul atau keluar lintasan itu lebih baik dibehel aja. Harus ada gigi yang perlu dicabut untuk memberikan ruang untuk merapikan gigi itu lebih bagus lagi. Jadinya cara yang saya jelaskan buat teman-teman semuanya itu harus diketahui penyebabnya, solusinya, dan caranya, dan ketelatenannya. Bukan kayak sponsor wow langsung mendapatkan perubahan ya teman-teman. Jadinya semua itu harus perlu waktu agar mendapatkan perubahan. Jika teman-teman telaten ataupun yakin, pasti suatu saat itu ada perubahan. Kalau ditanya untuk berapa lama cara seperti saya ini mendapatkan perubahan, saya jawab saya tidak bisa menjawab karena semua orang itu mempunyai masalah yang berbeda. Dibedakan yaitu karena taraf
parah dan tidaknya. Kalau saya pribadi itu 4 bulan setelah operasi gigi dan mengubah cara mengunyah makanan dan posisi tidur. Ya udah gitu aja teman-teman. Jika teman-teman menyukai video saya, penjelasan saya ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah untuk tanya-tanya pada saya atau DM saya di Instagram Lediana_Sugianyaran. Dan jangan lupa teman-teman ya dukungannya untuk subscribe-nya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Anas Brasil. Akhirnya Anas Brasil berani sharing ataupun bikin konten ataupun berbicara di video, karena Anas mempunyai wajah yang lumayan membaik daripada yang dulu, yaitu tembem sebelah. Ya udah, terima kasih teman-teman udah meluangkan waktu untuk menonton video Anas Brasil. Sampai jumpa, salam sukses dari Hong Kong. Bye bye. Next time ketemu lagi ya. Bye bye.